Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya ya, mengenai komponen algoritma. Beberapa hal yang ada di dalam komponen algoritma, yang pertama adalah sebuah variabel dan value, instruksi. Instruksi ini bisa berupa barisan, bisa berupa prosedur, bisa berupa seleksi, dan juga bisa berupa repetition atau iterasi. Dan tak lupa, untuk komponen ini juga membutuhkan dokumentasi. Nilai, kita pelajari yang pertama dulu ya, yaitu nilai atau value. Nilai atau value itu merepresentasikan kuantitas, jumlah, atau ukuran. Sudah jelas, berarti ketika saya punya angka 10, 5, 6, atau cm, atau apapun itu yang bersifat kuantitatif atau kualitatif, itu merupakan nilai. Ya, biasanya berupa numerik, atau alfabet, atau simbol-simbol yang lain. Seringkali mempunyai suatu unit yang berhubungan dengan tujuannya. Nah, nilai value-nya ini contoh adalah bahan-bahan di resep. Jadi yang seperti kita ingat pertemuan sebelumnya ya, yang mengenai cara masak mendoan gitu, maka yang merupakan nilai value-nya adalah bahan-bahannya. Contoh, di sini ada contoh lagi. Kita akan membuat sebuah masakan namanya apel berselimut. Kita bukan fokus di cara membuatnya, tapi kita akan fokus terhadap unsur-unsurnya saja. Jadi ketika ada tulisan bahan dan ini dan ini dan ini dan ini dan ini, maka inilah yang dinamakan value atau nilai. Nah, value atau nilainya nanti akan pasti dipakai pada saat kita mencantumkan instruksi. Jadi tidak mungkin instruksi tapi tidak ada nilainya. Gitu ya. Kemudian variabel. Variabel adalah wadah. Variabel adalah sebuah wadah untuk mengumpulkan nilai. Ya. Dan variabel ini biasanya berupa nilainya itu bisa sama atau satu tipe atau bisa beda. Jadi kalau misalkan kita buat ilustrasi, variabel itu adalah sebuah toples ini. Dan toples ini kan bisa kita isi banyak ya. Bisa 10 kue, bisa gula, bisa roti, bisa apapun. Tapi semua ini dalam satu wadah. Jadi misalkan kalau dalam bahasa matematik itu yang paling mudah variabel itu adalah misalkan 2n. 2n itu adalah variabel untuk bilangan genap. Ya, kalau n kamu masukkan bilangan bulat berapapun, maka hasilnya pasti bilangan genap. Gitu. Pembatasan dalam variabel. Variabel dapat dibatasi supaya berisi suatu tipe tertentu dan nilai. Contoh, misalkan ini yang kiri gambarnya adalah ada es krim, ada kue, ada kue, ada kue. Nah, ini kan berarti dalam satu variabel. Jadi, harapannya memang variabel itu berisikan sesuatu hal yang sama ya, tapi bukan sama bentuknya, tapi sama nilainya mungkin. Kemudian komponen yang kedua adalah instruksi. Instruksi atau dalam bahasa pemrogramannya dinamakan primitif adalah suatu kegiatan action yang sederhana, tidak mempunyai makna ganda, diketahui oleh sistem, artinya terdefinisi dengan jelas dan harus dapat benar-benar dikerjakan. Jadi instruksi itu kayak step by stepnya, tapi satu step itu instruksi, tidak kumpulan step ya. Kalau kumpulan step itu bukan instruksi. Jadi langkah 1, nah itu instruksi pertama. Langkah 2 itu berarti instruksi kedua. Contohnya ya, simpel ya. Buka sepatu kamu, hitung sampai 10, potong sepanjang garis putus-putus. Tarik tali pembuka parasut perlahan, saring 10 gram arsenik. Buka, hitung, potong, tarik, saring, itu merupakan suatu kegiatan instruksinya. Sepatu 10 garis putus-putus, tali pembuka parasut, dan 10 gram arsenik merupakan sebuah nilai dan variabel. Aplikasi dari instruksi. Suatu instruksi hanya dapat diaplikasikan pada nilai tertentu atau variabel tertentu. Contoh, ketika saya akan menggunakan kata potong,
Berarti gimana? Ya berarti otomatis variabelnya atau nilainya adalah sesuatu hal yang bisa dipotong atau yang biasanya dipotong. Ketika ada potong tapi gambarnya di sini ada boneka, ada botol kaca, ada gelas kaca, itu tidak make sense lagi. Rekomendasi kalau misalkan bentuknya instruksi adalah ketika menulis sebuah algoritma, buat instruksinya sederhana saja. Jadi tidak harus bermakna ganda. Contoh, cut chicken into pieces and brown the pieces on all sides in a casserole dish in hot olive oil. Ini kan sebenarnya ada 3 kegiatan. Kita harus memotong ayamnya, kemudian and brown the pieces on all sides in casserole dish in hot olive oil. Jadi ada cut chicken in the piece, add olive oil, and brown the chicken piece. Ya, jadi harusnya ada 3 kan? Ada motong ayamnya, ada memanaskan olive oil, kemudian ada memanggangnya atau merebus ya, brown. Ya, di sini adalah barisan instruksi sederhana. Oke, kemudian selanjutnya adalah barisan ya, seperti yang tadi ya. Barisan itu adalah deretan instruksi dijalankan satu persatu secara berurutan tanpa keraguan-raguan. Iya, tidak ragu-ragu dong. Suatu barisan kan nggak harus ini iya atau enggak, itu jangan. Jadi harus tanpa keraguan-raguan atau pertanyaan. Jadi bukan pertanyaan. Contoh, bagaimana memasak gourmet meal? Nah, di sini contoh barisan. Buka pintu, ambil, tutup pintu, buka pintu microwave, letakkan, tutup pintu, sampai yang terakhir, tutup pintu microwave. Prosedur yang melibatkan instruksi. Nah, penamaan baris instruksi. Contoh, saya akan membuat sebuah judul ya. Judulnya adalah mengemudi ke kampus. Prosedur mengemudi ke kampus. Ambil kunci mobil, matikan alarm mobil, buka pintu, dan lain sebagainya sampai 60. Aktifkan alarm. Nah, kegiatan 1 sampai 60 ini saya namakan sebagai mengemudi ke kampus. Apakah ini bermakna? Apakah ini berguna atau tidak? Ya, sangat berguna dong. Ketika misalkan saya akan membuat sebuah program yang isinya adalah kegiatan sehari-hari saya, gitu, maka saya tidak akan menuliskan ini lagi. Saya hanya akan memanggil, misalkan hari Senin jam 7, berarti saya akan memanggil mengemudi ke kampus. Jadi tidak perlu ambil kunci dan lain sebagainya. Jadi kayak semacam prosedur itu adalah sebuah fungsi. Ya, di mana fungsi-fungsi itu nanti akan saya panggil untuk fungsi yang lebih besar. Prosedur kegiatan hari Rabu, bangun, mandi, sarapan, mengemudi ke kampus. Nah, mengemudi ke kampus, kuliah propcom dan seterusnya, mengemudi ke kampus dan seterusnya. Prosedur kegiatan seminggu. Nah, di sini ada kegiatan hari Rabu. Dan kegiatan hari Rabu adalah spesifikasi detailnya adalah yang kiri. Jadi itu yang dinamakan contoh prosedur ya. Jadi sebuah instruksi, kumpulan instruksi di dalam instruksi juga. Oke, pada subjek ini dapat juga digunakan kata berikut untuk menunjukkan prosedur. Ada subrutin, ada modul, ada function. Ini nanti saja. Jadi yang penting kalau prosedur itu ada tag lainnya. Di depan biasanya ada prosedur. Gunakan tanda kurung untuk menandai awal dan akhir barisan. Oh ya, oke. Berarti sekarang kita sudah mulai teknis ke penulisan ya. Jadi ketika kita membuat suatu prosedur, misalkan kita tuliskan prosedur apa namanya, kegiatan hari Rabu, diawali dengan kurung siku dan diakhiri dengan kurung siku juga. Kemudian instruksi yang meminta prosedur yang dikenal sebagai memanggil prosedur. Kita tadi kan sebelumnya sudah ada mengemudi ke kampus ya. Nah, ini cara memanggilnya tinggal menuliskan saja prosedurnya apa, mengemudi ke kampus. Sebuah prosedur dapat berisi himpunan parameter. Oke, menarik ini. Ini belum bahasa C++ ya, jadi hanya semacam bagaimana caranya saya menggambarkan sebuah prosedur. Namanya adalah prosedur customer service. Inputnya nanti namaku dan waktu. Nah, isinya adalah dia akan menuliskan selamat waktu, nama saya, namaku, ada yang dapat saya bantu. Nah,
variabel waktu dan namaku ini adalah tergantung di sini. Jadi ketika saya akan memanggil customer service, saya tulisannya gini, customer service Anim pagi. Oh, berarti namaku Anim, waktunya pagi. Jadi nanti yang keluar apa? Selamat pagi, nama saya Anim, ada yang dapat saya bantu. Nah, jadi begitu ya. Jadi kayak semacam fungsi kan, kalau saya punya fx, berarti x-nya nanti adalah diganti apapun. Kalau saya punya fx, y, ya berarti yang diganti ada x, ada y. Jadi itu adalah suatu prosedur. Komponen selanjutnya adalah seleksi antar instruksi. Nah, seperti sebelumnya ya, saya bahas mengenai seleksi. Seleksi itu antara yes or no. Ada dua jawaban, bisa lebih dari dua. Instruksi yang memutuskan barisan mana dari dua buah barisan yang dijalankan. Keputusannya berdasarkan kondisi tunggal, benar atau sama. Nah, ini contohnya. If. Kalau seleksi itu biasanya katanya if then atau else if. If mesin mogok, maka yang dilakukan cek bahan bakar, cek busi, cek karburator. Else itu artinya kalau tidak. Nah, kalau tidak berarti cukup cek distributor atau cek koil. Jadi kalau mesin mogok, maka yang pertama dilakukan adalah cek bahan bakar, cek busi, dan karburator. Nah, kalau itu tidak ada permasalahan di situ, maka yang selanjutnya adalah distributor dan koil. If mesin mogok, ya betul. Mesin mogok itu artinya harus benar atau salah. Iya atau tidak? Mesin mogok, iya apa enggak? Kalau iya, ini yang terjadi. Kalau tidak, ini yang terjadi. Saya ulangi ya. Ketika saya memakai if, maka persiapkan dua jawaban, iya dan tidak. Kalau iya, maka tuliskan setelah then. Kalau tidak, maka else. Setelah else. Contohnya, buatlah algoritma untuk menghitung kebalikan dari sebuah bilangan. Nah, kebalikan di sini maksudnya kalau saya punya 2 berarti jadi 1/2. Kalau min 3/4 jadi min 4/3, ya jadi tinggal dibalik saja ya. Lalu kalau 0, ya 1/0 itu tidak terdefinisi atau tidak. Sebenarnya bukan tak terdefinisi ya, tapi tak terhingga ya. Caranya adalah, yang pertama, input 6. 6 itu berarti number. If jika 6 tidak sama dengan 0, jika bilangannya tidak sama dengan 0, ya, kalau iya, maka outputnya adalah seper numbernya. 1 dibagi nomornya. Kalau tidak, nah yang terjadi adalah outputnya infinite. Kalau tidak sih maksudnya gimana? Ya berarti ketika 6-nya sama dengan 0. Kalau 6 sama dengan 0, maka yang terjadi adalah outputnya infinite. 6 adalah variabel yang value-nya tergantung pada bilangan yang dimasukkan. Kemudian kondisinya adalah kalau 6-nya tidak sama dengan 0, itu kondisi. Then, seperti biasa ya, then itu dijalankan apabila jawabannya ya atau yes. Else itu berarti dijalankan ketika no. Oke. Nah, apakah algoritma di bawah ini menghasilkan output yang sama? Ingat, saya punya 1 dan 2 itu. Apa coba? Algoritma 1 input 6 ya, itu masih sama ya. Algoritma 1 dan 2 untuk 3 baris pertama sama, 4, 5, 6 nya sama. Else gitu, else seperti ini. Nah, kira-kira sama atau tidak hasilnya? Kalau saya memasukkan bilangan 2, maka hasilnya sama ya, 1/2 dan 1/2. Nah, sekarang kalau saya menuliskan 0 gimana? Kalau di sini 0, yang sebelah kiri, maka otomatis dia infinite. Nah, kalau 0 yang di kanan, apakah dia infinite?
Itu tugas kalian. Silahkan dipelajari. Itu ya, nanti akan saya tanyakan di dalam tugas. Seleksi dengan beberapa kondisi. Bagaimana jika beberapa kondisi? Oke, kalau beberapa kondisi ada istilahnya itu ada bahasa Inggrisnya itu and atau or. Jika hari ini hari Kamis and jam 15.30, maka yang terjadi kuliah prokom. Kalau tidak, ulang lagi. If hari ini hari Kamis, then if jam 15.30. Jadi ini seperti kayak seleksi, di dalamnya ada seleksi lagi. Jadi seleksinya berlipat. Bagaimana jika paling tidak satu dari beberapa kondisi harus terpenuhi? Nah, kalau itu sudah jelas. Kita pakainya or. Oh iya, sambil mengulang ya. Jadi di sini tadi kalau misalkan and, di sini ada or. Bedanya apa? Kalau saya punya and, contoh, saya akan menulis, berarti saya butuh buku dan pensil. Saya pakai n ya, n itu dan ya. Buku dan pensil. Kalau saya hanya membawa buku tanpa membawa pensil, apakah saya bisa menulis? Tidak. Kalau saya bawanya pensil tidak membawa buku, itu juga tidak. Apalagi tidak membawa buku dan pensil, pasti tidak bisa menulis. Jadi dan itu akan benar kalau dua-duanya bawa, kalau dua-duanya benar, atau kalau dua-duanya terpenuhi. Jadi saya hanya bisa menulis ketika saya punya buku dan pensil. Gitu ya. Jadi kalau dan itu dua-duanya harus benar. Bedanya dengan or apa? Kalau or itu kan atau itu kayak pilihan ya. Saya akan menulis, berarti saya butuh pensil atau ballpoint. Ingat kata-katanya, pensil atau ballpoint. Berarti asumsinya apa? Bukunya sudah ada. Kalau saya bawa pensil saja, bisa nggak nulis? Ya, sudah. Saya bawa ballpoint saja, bisa. Kalau saya bawa dua-duanya, ya sangat bisa. Nah yang tidak gimana? Yang tidak adalah jika tidak membawa keduanya. Jadi artinya, or itu akan benar ya kalau salah satu terpenuhi. Ingat, salah satu. Kalau semuanya gimana? Ya sangat memenuhi berarti. Yang tidak adalah ketika tidak ada yang terpenuhi. Oke, dan yang selanjutnya adalah tentang pengulangan. Mengulangi atau repeat instruksi. Nah, di sini biasanya kita pakai while atau for. Selama atau sampai until suatu kondisi benar atau salah terjadi. Menguji kondisi setiap kali sebelum mengulangi instruksi. Dikenal juga sebagai iterasi atau loop. Nah, masih ingat ya, loop ya. Loop tadi adalah perputaran ya, muter terus. Contohnya, algoritma janjian dengan teman. Oke, yuk. Kita pakai prosedur ya. Janjian, namanya janjian. Isinya adalah nama, waktu, lokasi. Ya. Kemudian kita telepon. Telepon, nama yang akan kita telepon. Katakan, hai, nama, hari ini kamu beruntung. Katakan, maukah kamu datang ke lokasi jam? Titik-titik, ya, jam waktu. Nunggu jawaban, mulai hitung dari 0. 0, 1, 2, 3, gitu ya. Kalau misalkan jawabannya adalah tidak dan hitungannya kurang dari 100, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah akan muncul kata-kata ayolah. Oke? Tambah 1 untuk itu. Nah, tadi kan kita mulai dari 0 dulu ya. Jawaban tidak dan hitungannya kurang dari 0. Ternyata ketika saya nambah 1, di sini jawabannya masih tidak. Oh, berarti keluarnya apa? Ayolah lagi. Nambah 1 lagi, berarti berapa? Oh, berarti 2. 2 kok jawabannya tidak lagi? Nah, berarti ayolah. Jadi kayak gitu ya. Jadi dia akan seperti itu terus sampai jawabannya berkata ya dan hitungan masih kurang dari 100. Kalau jawabannya ya gimana? Ya kalau jawabannya ya, berarti kan salah satu sudah nggak terpenuhi di sini. Kalau sudah tidak terpenuhi berarti nggak arah ke sini lagi dong. Dia akan keluar dari program. Jadi gitu cara berpikirnya tentang pengulangan.
kondisi diuji sebelum barisan dijalankan. Ya, ini adalah detailnya ya. Barisan mungkin tidak akan dijalankan sama sekali. Nah, barisan mungkin tidak akan dijalankan sama sekali. Kalau jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa? Barisan tersebut mungkin tidak akan dijalankan sama sekali. Apabila jawabannya adalah iya dan hitungannya boleh kurang dari 100, boleh lebih dari 100. Pastikan value awal dari variabel digunakan kondisi disusun benar. Pastikan variabel yang digunakan di kondisi diperbarui pada setiap iterasi. Kalau tidak ada tulisan seperti ini, nanti dia akan mulai 0, 0, 0, 0, 0 terus. Dan ini adalah yang dinamakan iterasi tidak terhingga. Jadi nggak akan stop. Hanya akan muncul kata ayolah, 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 dan seterusnya. Kalau tidak ada baris ini, tambah 1 untuk hitung. Nah, ini contoh. While jawaban tidak n, hitung kurang dari 100. Katakan ayolah. Ingat ya, ini cuma katakan ayolah. Tidak ada indeksnya nih. Dia kan mulai dari 0, tapi tidak ada penambahan 1. Ya berarti kayak tadi bilang, ayolah, 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 dan seterusnya. Oke, dan ini adalah problem sum the positive integer 1, 2, 3 sampai n up to n. Dan when it works, start n adalah integer. Nah, kalau ini adalah bagaimana saya menghitung ya, bilangan dari 1, 2, 3 sampai n. Nah, caranya seperti apa? Ini nanti saja sih sebenarnya. Ini hanya contoh saja. Ya, ini juga dengan bahasa flowchartnya. Oke. Nah, ini nanti kalau misalkan kalian sudah memahaminya. Oke, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Catat apa yang dikerjakan, gambarkan bagaimana algoritma, terangkan tujuan, catat batasan atau harapan. Nah, dokumentasi itu biasanya berupa komentar. Jadi dia tidak muncul di programnya, tidak dieksekusi, tidak dieksekusi. Dia hanya bersifat keterangan. Dan itu bisa dilakukan, itu mudah. Lalu selanjutnya adalah kita berpikir bagaimanakah proses pengembangannya. Didefinisikan masalah yang jelas, analisa masalah selengkapnya, kemudian selanjutnya desain algoritmanya harus cermat. Kodekan algoritmanya secara efisien. Jadi kadang-kadang algoritma itu panjang sekali, panjang. Maka harus harus dihitung secara efisien. Lalu uji kode selengkapnya, dan yang terakhir dokumentasikan. Ya, ini nggak usah, ini nggak perlu.